Selamat datang kembali di episode seri Filsafat untuk Pemula yang akan membahas 100 pemikir filsafat dalam 100 hari. Nah, dalam episode kali ini kita akan menyelami kehidupan dan pemikiran seorang filsuf bernama Voltaire atau Voltaire, ya, Voltaire. Dia adalah salah satu filsuf yang bukan hanya besar tapi terbesar di era pencerahan atau Enlightenment. Pemikiran dan kritik Voltaire terhadap kekuasaan, agama, dan ketidakadilan itu menginspirasi adanya suatu revolusi intelektual di Eropa. Nah, mari kita temukan bagaimana Voltaire mengubah cara kita melihat kebebasan dan hak asasi manusia. Voltaire lahir pada 21 November 1694 di Paris, Prancis dengan nama François Marie Arouet. Sejak muda, François sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam menulis dan berfilsafat. Voltaire bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang penulis, pengacara, dan kritikus sosial yang sangat produktif. Sebagai tokoh penting dalam gerakan Enlightenment, Voltaire menghabiskan banyak waktunya untuk menulis karya-karya yang mengkritik kebodohan, ketidakadilan, dan penindasan. Voltaire sering berkonflik dengan otoritas, baik itu gereja, pemerintah, juga kerajaan atau monarki. Salah satu yang paling terkenal adalah saat Voltaire dipenjara di Bastille dan kemudian diasingkan ke Inggris akibat dia keras mengkritik pemerintah Prancis masa itu. Nah, pengalaman Voltaire ini membuka mata dia terhadap kebebasan berpendapat dan pentingnya hak individu. Mari kita lihat bagaimana pemikiran Voltaire secara sedikit lebih mendalam. Salah satu isu utama dalam pemikiran Voltaire adalah kritiknya terhadap agama yang dogmatis, dan dia juga tidak suka dengan intoleransi agama. Voltaire dikenal karena serangannya yang tajam terhadap kekuatan gereja Katolik masa itu dan sistem keagamaan yang baginya menindas kebebasan berpikir. Dalam karya terkenalnya, Candide, judulnya Candide, Voltaire mengancam kemunafikan, hipokrisi, dan korupsi dalam institusi gereja. Voltaire mendukung kebebasan beragama dan menentang segala bentuk fanatisme. Salah satu ungkapannya yang terkenal adalah, "Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi saya akan membela sampai mati hak Anda untuk mengatakannya." Saya ulangi, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi saya akan membela sampai mati hak Anda untuk mengatakannya. Kata-kata itu tadi menunjukkan bagaimana sikap Voltaire yang sangat mendalam terhadap pentingnya toleransi dan kebebasan berpikir. Nah, lalu seperti apa kritik dia terhadap pemerintah dan kekuasaan? Selain agama, Voltaire juga mengkritik sistem pemerintahan yang absolut, utamanya monarki Prancis yang hidup saat itu. Voltaire mendukung pemikiran tentang pemerintahan yang rasional dan berdasarkan kebebasan individu, yang kemudian dikenal dengan sebutan despotisme yang bijaksana. Voltaire percaya bahwa negara seharusnya memang dipimpin oleh seorang penguasa yang bijaksana. Tapi penguasa tersebut tetap harus menghormati kebebasan individu dan hak-hak dasar warga negara. Voltaire juga sempat menulis dalam Letters of England-nya,
Dia memuji sistem pemerintahan Inggris yang lebih terbuka daripada Prancis dan memberikan kebebasan lebih kepada warganya. Voltaire ini memang melihat Inggris sebagai contoh ideal pemerintahan yang lebih rasional dan mengutamakan kebebasan. Karena Inggris waktu itu monarkinya sudah mulai membuka dirinya pada konstitusi, pada parlemen. Baik, seperti apa pemikiran Voltaire tentang kebebasan berbicara dan hak asasi manusia? Voltaire adalah seorang pejuang utama kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Voltaire dia percaya bahwa seseorang seharusnya bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa adanya ketakutan untuk dihukum. Nah, salah satu keyakinan Voltaire yang paling kuat adalah kebebasan berbicara dalam konteks politik. Dan itu adalah salah satu hak paling penting yang dimiliki oleh manusia. Bagi Voltaire, kebebasan berbicara tidak hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang kemajuan masyarakat. Nah, pemikiran Voltaire yang semacam ini sangat relevan dalam dunia modern kita, di mana kebebasan berekspresi kan hari-hari ini seringkali dibatasi ya, oleh kekuatan politik dan ekonomi. Nah, Voltaire mengajarkan untuk tidak takut mengkritik kekuasaan dan untuk selalu berjuang demi hak asasi manusia. Nah, lalu pertanyaannya sekarang kan adalah apa yang diwariskan atau bagaimana pengaruh Voltaire pada masa-masa saat ini. Jadi warisan Voltaire itu sangat besar, utamanya mempengaruhi dalam pemikiran politik, nggak hanya di dunia ya, tapi juga di Indonesia, dan juga pemikiran-pemikiran sosial yang memang masih hidup hari ini. Filsafat kebebasan misalnya yang dia perjuangkan menjadi dasar ini bagi banyak prinsip demokrasi modern, di mana kebebasan berbicara, pemisahan antara agama dan negara, serta hak-hak individu itu banyak sekali menjadi concern-nya. Voltaire itu dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan Enlightenment atau pencerahan yang menekankan pentingnya rasionalitas, sains, dan kebebasan berpikir. Pengaruh Voltaire ini dapat dilihat dalam banyak revolusi sebenarnya, seperti revolusi Perancis dan perubahan-perubahan sosial lain ya di berbagai negara, Amerika Latin misalnya, yang mengedepankan hak asasi manusia. Nah, pertanyaannya untuk kita para pemula, apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari pemikiran Voltaire? Baik, dari Voltaire kita belajar pentingnya kebebasan berpikir dan berbicara. Dia mengajarkan kita untuk tidak takut mempertanyakan otoritas atau kekuasaan dan untuk selalu memperjuangkan hak-hak individu. Di dunia modern, di mana kebebasan seringkali terancam. Nah, semangat Voltaire ini untuk kebebasan dan toleransi itu sangat penting dan relevan. Kita juga bisa belajar dari Voltaire tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang adil, di mana perbedaan itu dihargai, ketidakadilan diminimalisir, dan kebebasan berpikir dihormati, pun juga kebebasan berekspresi ya, dalam melukis misalnya ya, harus dihormati. Nah, Voltaire mengingatkan kepada kita bahwa kemajuan sebuah masyarakat dan peradaban manusia itu hanya bisa terjadi ketika setiap individu diberikan kebebasan untuk berpikir dan berbicara tanpa adanya rasa takut. Baiklah, itulah Voltaire, adalah salah satu filsuf yang mungkin favorit untuk kita ya, karena memang sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, dan semoga pemikiran ini mendorong kita untuk lebih berpikir bebas ya, berbicara lebih jujur dan berjuang untuk kebebasan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini di Filsafat untuk Pemula. Jangan lupa untuk berikan like-nya Anda, subscribe, dan bergabung bersama kami selalu bersama saya untuk mengeksplorasi lebih banyak pemikir besar lainnya. Sampai jumpa, tetap berpikir kritis.